Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim bernama Fir'aun. Ia memiliki kekuasaan besar, pasukan yang kuat, dan istana yang megah. Namun di balik semua itu, Fir'aun adalah pemimpin yang sombong. Ia bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di Mesir saat itu hidup kaum Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Mereka dijadikan budak dan diperlakukan dengan sangat kejam. Mereka dipaksa bekerja berat setiap hari. Suatu malam, Fir'aun mendengar kabar dari para peramal kerajaan. Mereka mengatakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Mendengar ramalan itu, Fir'aun menjadi sangat takut. Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Tangisan para ibu terdengar di mana-mana. Banyak keluarga hidup dalam ketakutan. Namun mereka tidak tahu bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Setelah perintah pembunuhan bayi laki-laki diumumkan oleh Fir'aun, suasana di kalangan Bani Israel menjadi sangat mencekam. Para ibu hidup dalam ketakutan. Mereka khawatir tentara Mesir datang kapan saja untuk mengambil anak-anak mereka. Di tengah keadaan itu, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga sederhana Bani Israel. Bayi itu adalah Nabi Musa. Ibu Musa menyembunyikan bayinya sebaik mungkin. Setiap kali Musa menangis, hatinya dipenuhi rasa takut. Ia tahu, jika suara itu terdengar oleh tentara Mesir, nyawa anaknya bisa terancam. Namun Allah memberikan ketenangan ke dalam hatinya. Allah mengilhamkan kepadanya agar Musa dimasukkan ke dalam sebuah peti, lalu dihanyutkan ke Sungai Nil. Awalnya hati sang ibu sangat berat menerima perintah itu. Tidak ada seorang ibu yang rela melepaskan bayinya ke sungai. Tetapi ia percaya bahwa Allah akan menjaga anaknya. Dengan tangan gemetar dan air mata yang terus mengalir, ia menaruh Musa kecil ke dalam peti kayu. Setelah memastikan peti itu tertutup rapat, ia menghanyutkannya perlahan ke sungai. Peti kecil itu mulai bergerak mengikuti arus air. Sang ibu hanya bisa melihat dari kejauhan sambil menahan tangis. Ia tidak tahu kemana sungai itu akan membawa anaknya. Namun di balik semua ketakutan itu, Allah sudah menyiapkan jalan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Peti yang membawa Musa terus hanyut di Sungai Nil hingga akhirnya mendekati kawasan istana kerajaan Mesir. Beberapa pelayan istana melihat peti itu mengapung di tepi sungai dan segera mengambilnya. Saat peti dibuka, mereka menemukan seorang bayi laki-laki yang sangat tenang dan tampan. Bayi itu kemudian dibawa kepada istri Fir'aun. Ketika melihat bayi tersebut, hati istri Fir'aun langsung dipenuhi rasa kasih sayang. Ia merasa sangat menyukai bayi itu sejak pertama kali melihatnya. Tidak lama kemudian, Fir'aun datang. Saat mengetahui bahwa bayi itu adalah anak laki-laki dari Bani Israel, ia sebenarnya ingin membunuhnya. Namun istrinya memohon agar bayi itu dibiarkan hidup. Ia berkata bahwa mungkin bayi itu bisa menjadi penyejuk hati bagi mereka dan bisa dijadikan anak angkat. Akhirnya Fir'aun setuju. Tanpa disadari oleh Fir'aun, bayi yang selama ini ia takuti justru kini berada di dalam istananya sendiri. Anak yang menurut ramalan akan menghancurkan kekuasaannya malah tumbuh di bawah pengawasannya. Begitulah cara Allah menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan manusia yang mampu melawan kehendaknya. Setelah tinggal di istana, Musa kecil ternyata tidak mau menyusu kepada wanita manapun. Banyak wanita dipanggil untuk mencoba menyusuinya, tetapi Musa selalu menolak. Keadaan itu membuat keluarga istana bingung dan khawatir. Di sisi lain, saudara perempuan Musa diam-diam terus mengikuti perkembangan adiknya sejak peti itu dihanyutkan ke sungai. Ketika melihat keadaan tersebut, ia memberanikan diri mendekat dan berkata bahwa ia mengenal seorang wanita yang mungkin bisa merawat bayi itu dengan baik. Wanita yang dimaksud tentu saja adalah ibu kandung Musa sendiri. Ketika ibu Musa datang dan menggendong bayinya kembali, Musa langsung tenang dan mau menyusu. Tidak ada yang menyadari bahwa wanita itu adalah ibu kandungnya. Betapa bahagianya hati sang ibu. Allah bukan hanya menyelamatkan Musa dari pembunuhan, tetapi juga mengembalikannya kepada ibunya dengan cara yang sangat indah. Kini Musa tetap aman di bawah perlindungan istana, sementara ibunya dapat kembali merawat dan melihat anaknya tumbuh besar. Waktu terus berlalu. Nabi Musa tumbuh besar di lingkungan istana kerajaan Mesir. Ia hidup di tengah kemewahan, memakai pakaian terbaik, dan mendapatkan pendidikan yang tidak dimiliki rakyat biasa. Namun meskipun dibesarkan di istana Fir'aun, Nabi Musa tidak memiliki sifat sombong seperti para bangsawan Mesir lainnya.
Sejak kecil, hatinya justru lebih dekat kepada kaum Bani Israel, kaum yang selama ini ditindas dan diperlakukan dengan kejam. Nabi Musa sering melihat para tentara Mesir memaksa rakyat bekerja tanpa belas kasihan. Ia melihat banyak orang miskin dipukul dan dihina hanya karena mereka berasal dari Bani Israel. Semua itu membuat hati Nabi Musa tidak tenang. Semakin dewasa, Nabi Musa semakin membenci kezaliman yang terjadi di Mesir. Ia tidak suka melihat orang lemah diperlakukan semena-mena. Berbeda dengan para pembesar kerajaan yang menikmati kekuasaan, Nabi Musa justru memiliki rasa kasihan kepada rakyat kecil. Allah sedang membentuk pribadi Nabi Musa sedikit demi sedikit. Di balik kehidupannya yang penuh kemewahan, Allah menanamkan keberanian, kepedulian, dan rasa keadilan di dalam dirinya. Karena itulah Musa tumbuh menjadi pemuda yang kuat, cerdas, dan berani membela orang-orang tertindas. Keesokan harinya, Nabi Musa kembali bertemu dengan orang Bani Israel yang kemarin pernah ia bantu. Namun orang itu kembali terlibat pertengkaran dengan orang lain dan sekali lagi meminta pertolongan Musa. Saat Musa mencoba mendekat, orang itu malah berkata dengan keras di depan banyak orang, "Apakah engkau ingin membunuhku seperti kemarin?" Ucapan itu membuat semua orang terkejut. Rahasia Musa akhirnya terbongkar. Kini orang-orang mengetahui bahwa Musa adalah orang yang menyebabkan kematian pria Mesir itu. Berita tersebut dengan cepat sampai kepada para pembesar kerajaan Mesir. Tidak lama kemudian, seorang lelaki datang diam-diam menemui Musa dan memperingatkannya bahwa kerajaan sedang merencanakan untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Musa segera meninggalkan Mesir. Ia pergi seorang diri tanpa membawa harta dan tanpa mengetahui kemana tujuan akhirnya. Setelah meninggalkan Mesir, Nabi Musa berjalan menuju negeri Madian seorang diri. Perjalanan itu sangat berat karena Musa harus melewati padang pasir yang luas dan panas. Ia tidak membawa banyak bekal, sehingga sering merasa lapar, haus, dan kelelahan. Meski begitu, Musa terus berjalan sambil memohon pertolongan kepada Allah agar diberi keselamatan dan jalan keluar dari masalah yang sedang ia hadapi. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Musa akhirnya tiba di sebuah sumur di negeri Madian. Di tempat itu banyak penggembala sedang mengambil air untuk ternak mereka. Namun Musa melihat dua perempuan hanya berdiri menunggu di pinggir sumur. Mereka tidak ikut mengambil air karena para penggembala laki-laki berdesakan dan mereka tidak mampu berebut dengan mereka. Melihat keadaan itu, Musa merasa kasihan dan ingin membantu kedua perempuan tersebut. Melihat dua perempuan yang kesulitan mengambil air, Nabi Musa segera membantu mereka. Musa mengambilkan air untuk ternak mereka hingga pekerjaan itu selesai dengan cepat. Setelah itu, Musa pergi berteduh di bawah sebuah pohon. Ia merasa sangat lelah setelah perjalanan panjang dari Mesir. Di tempat itu Musa berdoa kepada Allah dan berharap mendapatkan pertolongan. Tidak lama kemudian, salah satu perempuan tadi datang kembali. Dengan sopan, ia mengundang Musa untuk menemui ayah mereka sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu. Ayah perempuan itu adalah seorang lelaki saleh. Setelah mendengar cerita Musa tentang pelariannya dari Mesir, lelaki itu menenangkan Musa dan mengatakan bahwa Musa sudah aman dari kejaran Fir'aun. Karena melihat Musa sebagai pemuda yang jujur dan kuat, lelaki itu menawarkan pekerjaan kepadanya. Beberapa waktu kemudian, Musa menikah dengan salah satu putri lelaki tersebut dan tinggal di negeri Madian selama bertahun-tahun dengan kehidupan yang tenang. Setelah bertahun-tahun tinggal dengan tenang di negeri Madian, Nabi Musa memutuskan untuk kembali ke Mesir bersama keluarganya. Perjalanan itu cukup panjang dan harus melewati padang pasir yang luas. Pada suatu malam yang sangat dingin, Musa dan keluarganya berhenti sejenak di tengah perjalanan. Di saat itulah Musa melihat cahaya seperti api dari arah Bukit Tur. Karena udara semakin dingin dan jalan yang mereka lalui gelap, Musa berkata kepada keluarganya bahwa ia akan mendatangi cahaya tersebut. Ia berharap bisa membawa sedikit api untuk menghangatkan tubuh mereka atau menemukan petunjuk jalan. Musa kemudian berjalan mendekati cahaya itu seorang diri. Namun semakin dekat ia melangkah, suasana terasa semakin sunyi dan menenangkan. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang memanggil, "Wahai Musa!" Nabi Musa langsung terdiam. Tubuhnya gemetar dan jantungnya berdegup sangat kencang. Ia sadar bahwa suara itu bukan suara manusia biasa. Pada malam itulah Allah berbicara langsung kepadanya di tempat yang penuh kemuliaan itu. Di tempat yang penuh cahaya itu, Nabi Musa mendengar Allah berbicara langsung kepadanya.
Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melepaskan sandalnya karena Nabi Musa sedang berada di lembah yang suci. Nabi Musa kemudian menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Allah memerintahkan Nabi Musa melempar tongkat yang selama ini dibawanya. Ketika tongkat itu dilempar ke tanah, tongkat tersebut tiba-tiba berubah menjadi ular besar yang bergerak dengan cepat. Nabi Musa sangat terkejut hingga mundur karena ketakutan. Namun Allah menenangkan Nabi Musa dan memerintahkannya agar tidak takut. Setelah itu, Allah memerintahkan Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Ketika dikeluarkan kembali, tangan Nabi Musa bersinar putih terang atas izin Allah. Melalui mukjizat itu, Allah menunjukkan bahwa Nabi Musa telah dipilih menjadi nabi dan rasul. Lalu Allah memberikan tugas besar kepada Nabi Musa, yaitu kembali menemui Fir'aun dan mengajaknya menyembah Allah serta meninggalkan kesombongannya. Nabi Musa mengetahui bahwa tugas yang diberikan Allah bukanlah tugas yang mudah. Nabi Musa harus kembali menghadapi Fir'aun, penguasa paling kejam di Mesir yang pernah ingin membunuhnya. Bahkan sebelumnya, Nabi Musa pernah menjadi buronan kerajaan Mesir setelah peristiwa terbunuhnya seorang pria Mesir. Karena itu, Nabi Musa merasa membutuhkan bantuan dalam menjalankan dakwah tersebut. Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah agar saudaranya, Nabi Harun, ikut mendampinginya. Nabi Musa mengetahui bahwa Nabi Harun memiliki kemampuan berbicara yang lebih baik dan bisa membantunya menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Musa dan mengangkat Nabi Harun sebagai nabi untuk mendampingi perjuangannya. Sejak saat itulah dimulai perjuangan besar Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Perjuangan antara kebenaran dan kesombongan. Perjuangan seorang nabi yang dibesarkan di istana musuhnya sendiri.